Selamat siang para pendengar setia Radio Betang Voice FM. Siang ini seperti biasa bersama saya, Santi Sitomeyang, akan menemani aktivitas Anda. Tetap semangat dan optimis, karena siang ini matahari bersinar lebih cerah. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan berita mengenai kebudayaan Melayu yang berdomisili di pesisir pantai. Pada umumnya, pesisir identik dengan budaya Melayu. Budaya Melayu pesisir kebanyakan menggunakan huruf O pada bagian kata ketika berbicara. Beragam suku budaya ada di tempat ini, namun Tanjung Beringin dikenal dengan masyarakat yang bermayoritas suku Melayu di Tanjung Beringin. Penggunaan bahasa sehari-hari masyarakat menggunakan bahasa Melayu. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi pernikahan antara masyarakat suku Melayu dengan berbagai suku lain yang menghasilkan pencampuran di antara keduanya. Terlebih lagi, banyak berbagai macam orang dengan suku berbeda pindah serta berdomisili ke tempat ini dikarenakan Tanjung Beringin merupakan tempat yang aman, damai, sejahtera untuk saling berinteraksi antar sesama dan melanjutkan kehidupan. Sebagai mayoritas masyarakat Melayu Tanjung Beringin hidup berdampingan dengan budaya-budaya lain seperti suku Jawa, namun banyaknya suku menyebabkan seorang individu harus melakukan penyesuaian kepada individu lain. Keberagaman budaya yang sangat banyak menyebabkan terjadinya pencampuran sesuai di mana kita bertempat tinggal. Pencampuran di sini berarti penyesuaian baik dalam segi apapun seperti logat, nada, gaya berbicara, perubahan makna maupun kode bahasa. Kemudian di sini saya akan menyampaikan berita mengenai budaya Melayu yang merupakan salah satu budaya pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia, bahkan kebudayaan dunia. Suku Melayu menduduki peringkat ketiga terbesar di Indonesia. Bahkan, Melayu pada struktur dan keterbukaan sistem bahasa yang di dalamnya banyak menyerap kosakata dari berbagai bangsa. Orang Melayu dapat dikatakan sebagai penduduk pemula atau tradisional di Tanjung Beringin. Mereka mendiami daerah perairan yang ada tinggal di pulau-pulau, pesisir pantai, dan ada pula yang mendiami daerah aliran sungai. Sebab itu, budaya Melayu pertama-tama adalah budaya perairan. Meskipun sebagian dari mereka telah nikah kawin dengan berbagai suku seperti Bugis, Banjar, Jawa, dan Arab, serta suku bangsa lainnya, tetapi budaya Melayu tetap dominan. Kenyataan ini memberi petunjuk bahwa kata Melayu tidak lagi sebatas merujuk kepada fisik antropologis, tetapi lebih banyak menjurus kepada kultural antropologis. Hampir semua masyarakat pesisir membuat rumah di atas tiang-tiang yang relatif tinggi dari tanah. Tujuannya bukan saja agar tidak terendam oleh air pada waktu air laut pasang naik, tapi juga agar tidak diganggu oleh binatang-binatang kecil yang berkeliaran di tanah seperti ular, kalajengking, lipan, semut, dan serangga-serangga lainnya. Bahan-bahan untuk membangun rumah itu seluruhnya diperoleh dari lingkungan setempat. Daerah-daerah yang banyak ditumbuhi jenis palem rawa seperti rumbia, nibung, atau sagu memanfaatkan hampir semua bagian dari tumbuhan tersebut untuk keperluan rumah. Mulai dari batangnya yang dibuat dari batang nibung, atap dari anyaman dan rumbia, lantai dari bila-bila batang rumbia, dan dinding dari pelepah daunnya. Masyarakat pesisir di daerah lain memanfaatkan bambu atau pohon kelapa untuk membuat rumah. Lain halnya dengan komuniti perairan yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di atas air, seperti orang suku Duano di Indragiri Hilir. Bagi masyarakat ini, rumah mereka sekaligus adalah alat transportasi dan rumah tempat tinggal keluarga. Begitu pentingnya arti sumber daya kelautan dan pesisir mendorong perkembangan upaya-upaya untuk menjaga atau melestarikannya. Upaya tersebut didasarkan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman adaptasi terhadap lingkungannya. Pengetahuan lokal tentang pelestarian lingkungan pesisir dan laut seringkali terkait dengan peranata kepercayaan dan peranata penataan ruang. Penerapan tabu dan adanya tempat-tempat keramat merupakan bukti keterkaitan sistem ekonomi dengan kepercayaan. Bentuk lain dalam wujud ide adalah dorongan dari dalam masyarakat untuk melakukan pengaturan sendiri yang diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan dipatuhi bersama. Pengaturan itu dalam bentuk larangan menangkap jenis ikan tertentu,
larangan menggunakan alat tertentu, larangan menangkap ikan pada tempat-tempat tertentu, serta larangan melaut pada saat-saat tertentu. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat saya sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.